Teman sempurna. Pada pagi hari yang cerah di sebuah sekolah menengah pertama, murid-murid bersemangat untuk belajar di kelas mereka. Anak-anak banyak yang mengobrol di kelas sembari menunggu guru mereka datang. Salah satu kelas sekolah itu mempunyai murid yang beragam sifatnya. Salah satunya ada Tommy. Dia orang yang berani namun nakal dan jahil. Tommy berteman dengan banyak orang, namun ada 3 orang yang menjadi teman dekatnya, yaitu Benja, Kai, dan Bisma. Benja adalah orang yang kekar serta kuat, hanya saja dia takut akan gelap. Lalu ada Kai, dia pintar dan selalu menjaga Tommy agar ia tidak berlebihan berbuat kenakalan. Namun tidak jarang ia juga ikut ambil bagian dalam kenakalan Tommy. Terakhir ada Bisma, teman SD Tommy. Ia punya sifat yang bertolak balik dengan Tommy. Ia tidak suka untuk mengganggu orang lain. Akan tetapi, ia suka membantu orang lain. Ia baik kepada setiap orang, terutama kepada Tommy. Pada saat pembagian nilai ujian, Tommy dapat nilai 80, Benja dapat 70, Kai dapat 90, dan Bisma dapat 85. Oleh karena itu, Tommy kesal kepada Bisma karena ia malu dapat nilai lebih rendah dari Bisma. Mengapa Bisma dapat nilai lebih tinggi dariku? Aku sungguh malu dengan perkataanku kemarin. Akan kubalas nanti, kata Tommy dalam hati. Tommy mengingat kejadian sebelum ujian. Tommy sudah pede dan sudah mengejek Bisma bahwa ia pasti dapat nilai yang lebih tinggi. Woi Bisma, kamu siap untuk dapat nilai di bawahku? Hahaha, kata Tommy dengan senang. Setelah kesal karena mengingat kejadian itu, Tommy berencana dengan Benja dan Kai untuk menjebak Bisma. Tommy tahu bahwa Bisma senang berpetualang, namun Tommy tidak tahu bahwa Bisma sangat berhati-hati dalam melakukannya. Tommy ingin membuat Bisma tersesat di goa, sebab tempat itu sangat cocok dan yang pasti Bisma tidak akan menolaknya. Semua rencana dibuat dengan matang, namun Kai sedikit menasihati Tommy. Tunggu Tommy, apa kamu siap dengan risikonya? Sangat berbahaya rasanya dengan goa, kamu tahu sendiri. Akan tetapi, Tommy tetap bersikeras akan rencananya. Esok paginya, Tommy, Benja, dan Kai pergi ke rumah Bisma untuk mengajak Bisma pergi bersama. Namun ia berbohong bahwa mereka pergi untuk merayakan hasil ujian mereka. Bisma, 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 teriak Tommy. Suara pintu terbuka dan muncul Bisma. Ada apa Tom? Pagi-pagi ke rumahku. Aku mau mengajakmu pergi merayakan keberhasilan kita di ujian. Aku mau pergi ke goa. Kamu mau ikut kan? Aku tahu kamu suka berpetualang, rayu Tommy. Ayolah Bis, kapan lagi kita bisa pergi bersama? Sambung Benja. Lebih baik kau ikut, karena ini menyenangkan. Daripada kamu hanya di rumah saja, jelas Kai. Bisma berpikir lalu ikut pergi bersama. Baiklah, aku ikut. Namun kita pergi besok, karena aku belum ada persiapan, kata Bisma. Oke kalau begitu, pukul 8 pagi berkumpul di sekolah, kata Tommy. Oke, mereka semua menjawab. Keesokan paginya, mereka berkumpul di sekolah dan pergi ke goa yang Tommy maksud. Pagi ini sangat dingin. Apa kalian kedinginan juga? Tanya Bisma. Tidak buruk, karena aku pakai jaket, balas Kai. Lalu Tommy dan Benja pun ikut membalas. Lumayan sih Bis, tapi aku sudah terbiasa. Betul, aku juga, balas Benja. Sesampainya di goa, mereka sangat kagum karena itu terletak di bawah gunung yang besar. Mereka semua kagum, namun walau begitu, gunung itu sebenarnya sangat berbahaya. Tommy sudah tahu kalau sebenarnya tidak boleh masuk ke sana. Namun ia sudah punya rencana agar ia, Benja, dan Kai tidak tersesat. Akan tetapi Bisma sadar bahwa sedikit berbahaya, karena langit-langit gua hampir runtuh. Ia takut langit-langit itu akan roboh. Tommy, sebaiknya kita tidak masuk. Sedikit berbahaya. Tidak perlu khawatir. Ini tempat wisata tahu, potong Tommy. Sesuai rencana, Tommy jalan di depan menyusuri gua.
Lama-lama, Tommy dan teman-temannya pergi meninggalkan Bisma. Tak lama, yang dikhawatirkan Bisma terjadi. Langit-langit roboh dan membuat Tommy terpisah dengan Benja dan Kai. "Apa yang terjadi? Bukannya gua ini masih kokoh, Tom?" tanya Benja ketakutan. Ia takut gelap karena obor dibawa oleh Tommy. "Seharusnya begitu, Ben. Jangan khawatir, Ben. Aku baik-baik saja. Lebih baik kita singkirkan beberapa batu ini lalu pergi dari sini." Akan tetapi jalan keluar mereka tertutup batu. Mereka tidak sadar bahwa jauh di belakang mereka sudah tertutup. Sebaliknya, Bisma ada di luar. Ia sempat membaca papan peringatan dan segera keluar. Apa mereka baik-baik saja? Lebih baik aku panggil polisi ke sini dan menyelamatkan mereka, guman Bisma. Setelah itu Bisma memanggil polisi. Di lain tempat, Tommy berhasil berkumpul kembali dengan Benja dan Kai. Namun Kai berkata, "Sekarang kita harus apa? Aku sudah melihat sekitar dan aku yakin kita terperangkap. Bagaimana ini?" "Apa kita akan mati di sini?" tanya Benja sambil mengguncang bahu Kai. "Rencana kita gagal, malah kita yang kena jebakan kita sendiri. Lebih baik kita telusuri jalan ini. Bagaimana?" kata Tommy. "Lebih baik jangan. Jangan sampai kita lebih jauh dari pintu masuk. Lebih baik menunggu di sini sampai bantuan tiba," kata Kai. "Gua ini jauh dari pemukiman. Mana mungkin ada orang lain di sini," kata Benja. "Kita percayakan pada Bisma saja. Dia pasti bisa diandalkan," kata Kai. "Terserah saja. Jika ia menyelamatkanku, aku akan minta maaf padanya," jelas Tommy. 1 jam berlalu dan mereka akhirnya ditemukan polisi. Semua dapat berkumpul kembali di pintu goa. Tommy dan teman-temannya dimarahi polisi karena melanggar. Tommy yang paling dimarahi karena ia adalah anak kepala polisi di desa itu. Sesuai janji, Tommy kemudian meminta maaf kepada Bisma dan berterima kasih serta berjanji tidak akan berbuat nakal lagi. Mereka kemudian pulang sore itu juga.